investigasi kasus eksekusi lahan di Jalan Tamrin. Baik, begini, Siap. kami keberatan atas eksekusi ini karena apa? Siap. 245, perkara 245 itu termasuk ada Bapak Fitridi di dalam. Nanti Bapak di dalam. Ya, Bapak Fitridi tidak punya sejengkal tanah pun di atas lahan. Bapak punya wilayah yang lain. Dia masuk Tapi di nama RT dalam 46. putusan Oke lah, pengadilan kalau ada. orang di RT lain dan punya tapi ini fakta lapangan Tidak ada menyatakan tanah di bahwa sini. Beliau tidak punya. Dia tidak punya sejengkal pun tidak ada. Artinya Ikut digugat. ini termasuk fitnah nama terhadap nama dia, Ya. bukan wali saya, tapi ini fitnah begitu. Ya, Oke. yang pasti Baik. kalau seperti itu. Dan beliau mengurus surat sertifikat sampai saat ini tertahan di pertanahan. Kenapa? Karena mereka gugat yang salah tadi. Oh. Bukan Salah sasaran begitu. Ya, salah sasaran. Karena memang orang tidak punya hak di situ. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah 13 pembantah. Tidak pernah mendapatkan unmoney di sini. Tidak pernah. Oke. Tapi dengan lokasi yang sama. Lalu dipaksakan untuk eksekusi. Lalu status 13 orang ini seperti apa? Saya pertanyakan itu kepada panitranya. Bagaimana Faktanya tidak ada. Tidak ada di lapangan. Tidak bisa menjawab. Karena apa? Memang status hukum 13 orang ini seperti apa? Kalau dieksekusi. Siap. Tidak bisa dong secara hukum. Menurut Bapak sendiri ketika nama dicaplok Bapak tidak ada Bapak tuntutan seperti apa menurut Bapak dalam keadaan ini? Bapak tidak tahu menahu tapi nama Bapak masuk di dalam. Begini Bapak, saya mau cerita pertama. Ya. Dari 2017 ada 2 pegawai tanya sana. Bilang, Bapak kita bisa tanya kok Petrus Suridi pensiunan polisi. Itu Saya kaget. Hah? Pensiunan polisi? Saya Bapak Petrus Suridi tukang. Saya inilah Petrus Suridi. Kalau pensiunan polisi tidak ada. Itu semua fitnah penama. Betul tidak Pak? Saya kaget. Pensiunan polisi. Saya kaget. Kalau tukang saya ini Pak. Kenapa? Ini mau tanda tangan perkara tanah di sana. Oh kalau tanda tangan saya tidak tanda tangan Pak. Karena saya sejak tahun 85 saya ada di sana. Masalah identitasnya. Bukan di sini. Bukan di sini. Bukan di sini. Kan masalah Om Peter di identitasnya ini. Bukan di sini. Bukan di sini. Betul. Siap Bapak. Lalu sekarang Bapak harapan untuk pengadilan negeri Kupang seperti apa? Saya kalau memang tuntut saya tuh Jangan dulu eksekusi. Minta maaf. jangan dulu. Karena ini catat hukum dianggap begitu. tuntut buat tempat di mana. Baik, Bapak sendiri. yang pasti bahwa begini. Kami menghormati jalurnya hukum. Siap. Saya pengacara, saya juga mengetahui soal jalur hukum. Maka kita sama-sama harus mengetahuinya. Siap. Yang pasti bahwa begini. Keinginan, permintaan dan permohonan itu adalah eksekusi dibatalkan. Batal dulu untuk saat ini. Kita menunggu proses selanjutnya. Klarifikasi cek Ya, and recheck. cek dulu. Kebenarannya. Kenapa? Ini ada kesalahan Fakta besar di di sini. lapangan. Kesalahan besar di sini. Makanya tadi saya pertanyakan kalau dari 13 orang tadi yang di perkara 132 yang tidak mendapatkan unmoney dieksekusi, apa status hukum? Status hukumnya seperti apa? Pak Panitia tidak bisa buat apa-apa, tidak menjawabnya. Tidak menjawab tadi. Tidak satu Ya. perkara untuk menjawab pertanyaan Bapak. Jawabannya adalah silakan. Loh, ini bukan silakan, kewenangan unmoney itu datang dari pengadilan. Harusnya unmoney itu keluar dulu untuk kami. Ya. Begitu, bukan malah menyuruh kami untuk melakukan upaya hukum. Jadi Itu menurut Bapak semua. ini harus dipending. Dipending dulu. Oke. Kalau buat saya dipending. Secara ini buat saya dipending. Kenapa? Saya terus terang saja bahwa ini sebuah kesalahan besar dalam eksekusi. Kesalahan besar. Ya. Kesalahan besar. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak. Bapak nama sendiri Bapak Saya Aldin Dolu, pengacara. Siap. Pradi. Silakan. Selamat siang untuk komentarnya. Demikian reporter Global 2 berada di lahan eksekusi hari ini melalui pengadilan untuk lahan di sekitar Jalan Tamrin. Ikuti selanjutnya. Pos ini sudah. Sekarang pos bisa buktikan. Sudah memang harus diterima. Jangan takut abu.
Betul, Bapak berbicara juga. Tapi yang Bapak mereka berbeda kalau kepada orang ini. Dia berbicara. Bapak mereka bilang baik-baik, bilang tunjukkan untuk apa? Silakan. Jokowi. Ini nih media harus Tangga. Yus, tangga. Itu masuk tangga dulu. Tangga masuk. Ya buat. Sudah, aku ingin nanti material runtuhan. Ih, beta mau lihat.
dibongkarkan. Dia kagak patut dibongkar semua ke luar barat. Asli jadi patut dulu jalan tak. Kira-kira bagaimana? Bapak dan Mama terima baik ya? Ini Kami sama sekali ada eksekusi sekarang. sama sekali tidak terima. Ya, terus Karena putusan pengadilan negeri Kupang ini sangat-sangat ini tidak adil. Ya, dia penuh kebohongan dan akal dengan sehat ini memang. sangat-sangat ini tidak adil. luar logika. Hanya dari hari ini dari ketua pengadilan negeri ini dia menganggap bahwa semua kebohongan dan tipu muslihat yang itu dianggap sah dan dianggap sah dan meyakinkan sehingga terjadi eksekusi. hari ini dieksekusi. Dan sebelum eksekusi kan sudah ada surat perintah atau surat teguran atau surat yang dari pengadilan untuk yang bersangkutan, yang punya rumah atau yang Kalau menempati dari tanah. dari pengadilan sudah serahkan surat pemberitahuan itu. Ya. Tapi kita ini kan sementara sedang dalam lakukan perlawanan eksekusi, Perlawanan eksekusi sedang berjalan. Tapi tiba-tiba mereka paksakan sekali ini, paksakan Harusnya sekali. rumah ke ini sana. tidak boleh dieksekusi. Begitu. Iya, Ini rumah sangat seharusnya tergesa tidak boleh itu eksekusi. dipaksakan. Itu kan surat itu dari pengadilan itu kan ada di tanggal hari, tahun, Tanggal jam pemberitahuan berapa. ini sebetulnya sudah tiga kali, ini kali yang keempat. Ini kali baru keempat. terjadi eksekusi. Kali keempat. Tidak. Karena memang Terjadi dalam eksekusi putusan kali ini juga semua putusan ini juga sangat ini Kalau mereka bisa foto itu. lebih banyak ini rekayasa. Kau foto supaya bisa terima. Jadi begini Bapak, artinya Bapak sebagai penerima eksekusi Ya, ya. di sini, Ya. kira-kira Bapak punya hati nurani bagaimana untuk menerima ini? Kami sangat tidak terima dan kami tetap juga mencari upaya hukum lain karena memang untuk kita sekarang itu sangat tertutup untuk lewat pengadilan itu sangat tertutup. Karena pengadilan sekarang ini kan uang. Keadilan sekarang bisa dibeli dengan uang. Jadi Mereka sangat-sangat sulit untuk kita ini. beli di dalam surat itu, perkara itu tuh saya ini kan kadang-kadang saya baca, saya tidak ada SD, TK aja tidak. Menurut pengaduan dari Cina itu mereka beli tahun 83 atau 73. Beli ini tanah? Ya, belinya di Penggara. Dari tahun itu ya. Sertifikatnya tahun 2016 kami sudah tinggal di sini dan tidak pernah ada pengukuran sama sekali. Lalu kemudian kami waktu itu tuh kami bangun ini rumah, tidak ada pilar satu biji pun dari pertanahan tidak ada. Ini berapa rumah yang rencana mau dieksekusi nih? 12. Lalu kemudian 12 ada 13. tiga. Ini kalau tambah dengan ini yang mereka berapa orang ini sudah kemudian ini 16 rumah. lalu kemudian tanggal 2016 kami sudah tinggal, kami kan beli dari tahun 2013 ke 14 ya Bang. Jadi mau beli ini tanah tahun 2013, Kami bangun 2000, bangun 2016. kami tinggal itu Tinggal 2015. Kita beli 2016 kita bangun 2016 itu kita tinggal di sini. 2016 Cina ini baru terbit sertifikat tanpa pengukuran kami Ya. sudah tinggal di dalam sini. Sedangkan kami punya saksi beli tahun 93. Dia Bapak dan punya Mama, akte
keluar Atau pengacara? tahun 96. Kita pakai pengacara Lalu sebelum kemudian, dalam perkara ini, dalam perkara eksekusi ini, keputusan dari Itu pengadilan mengatakan perkara bahwa apa? saksi kami punya itu akte saksi dari kami punya ini saksi itu tidak ada keterkaitan dengan tanah sengketa. Di dalam jelas-jelas ada. Jadi ini begini Bapak, sekarang ini keputusan Mahkamah Agung, iya tuh, Mahkamah Agung RI. Jadi ini dari pengadilan tahapannya naik ke atas Mahkamah Agung, baru keputusan eksekusi, Ya, iya toh? betul. Perintah eksekusi. Betul. Jadi perintah eksekusi berarti itu surat tahapan pertama dari bawah sampai di atas itu sudah ada. Termasuk Bapak itu sudah terima juga, sudah. Sudah, tetapi Sebelumnya ada sudah perlawanan ada. eksekusi Bapak. Ada perlawanan eksekusi menurut hukum bahwa itu untuk membatal eksekusi. Oh begitu? Iya, Ada. ada. Di Ini surat kali apa? keempat. Ya, artinya pembalian itu ada di kuasa hukum. Ini kali keempat ya. ini. Apa kita bisa ketemu dengan kuasa hukum? Bisa, hanya ini sekarang tidak tahu lagi orang juga sudah. Ya. Oke. Terima kasih Bapak. Ini Hari mau apa punya itu? keponakan. Hari apa? Waktu kami dapat ini surat itu, Ya. saya pergi ketemu Panitra. Ini masa ketemunya di rumah secara keluarga ya. Terus Pak bilang apa? Di mana? Dia bilang itu ada keputusan, saya bilang ada keputusan. Lalu kemudian kan kami ada perlawanan eksekusi. Keputusan itu kan belum diputus. Ya. Kenapa harus dieksekusi? Oh ini sudah ada penetapan. Penetapan itu kan sudah dari tahun 2016. Mestinya tunggu perlawanan eksekusi. Dulu baru eksekusi ya. Kan Ya. perlawanan eksekusi kan karena yang sama. Hanya herannya waktu kita tanah ini seluas ini GS-nya beda-beda. GS-nya beda-beda. Beda-beda. Gambar situasi tidak ada yang cocok. Waktu kita waktu istilah bahasa hukum bilang apa ya? Apa? Waktu kita eksekusi, GS-nya lain. Pembuktian di pengadilan, GS-nya lain. Tidak pernah ada PS. PS itu PS itu sebelum memberi keputusan pengadilan harus ada periksa Ini kan lokasi. sedang dalam Tidak proses ada. ini perlawanan eksekusi. Sebetulnya kalau memang mereka mau ikuti itu, berarti kan eksekusi hari ini tidak bisa dilakukan. Nah, Kemarin dulu karena kan kami sudah perlawanan daftar di eksekusi perlawanan juga eksekusi itu juga. perintah undang-undang. Itu menurut mereka pada perintah undang-undang itu tidak akan eksekusi. Kenapa ini hari terjadi? Ini terkesan dipaksa. Kita ketemu Kapolres itu hari apa Bang? Hari Selasa, hari Senin. Itu saran dari Panitra. Saya kan pergi rumahnya. Jadi dia bilang, Mama mereka kasih masuk, kasih tahu pengacara kasih masuk apa gugatan apa kasih masuk apa? Keputusan. Bukan untuk menghambat jangan eksekusi ini. Perlawanan Perlawanan eksekusi. eksekusi. Kasih masuk. Dan saya masih tanya, itu diterima? Oh itu diterima, itu diperintah oleh undang-undang. Oke, kami ikut. Lalu nanti mama mereka tolong besok harus pergi minta bantuan Kapolri untuk minta perlindungan. Kami ke Kapolri, suami istri. Sampai di sana mereka bilang yang izinkan hanya 5 orang. Kapolres Kupang ini. Iya, Kupang Kutang. Kami suami istri ke sana izinkan hanya 5 orang. Lalu kemudian saya pilih satu ibu mewakili kami ibu-ibu. Jadi dengan bapak 4 orang sampai ke dalam, keluar ini kan muka agak tegar karena penyampaian dari ini Kapolres kan, Kapolres. kan bilang tidak apa-apa Bapak. Tanah itu hanya milik Tuhan. Tanah itu milik Tuhan. Dia tidak mungkin serta-merta datang untuk eksekusi. Jadi nanti hari Rabu, bapak mereka nanti bawa dan bukti asli. Supaya setelah, sebelum eksekusi kan paling tidak ada acara yang macam tadi toh. Supaya bapak mereka tunjukkan bukti itu. Tapi jika ada yang bukti asli, kok tiba-tiba tadi tidak pernah ada dari Kapolres, tidak pernah. Penyampaian. Bahkan kami orang kecil. Ya kah? Ini kira-kira bagaimana ini? Jadi itu semua tidak usah bertengkaran. Kita Tinggal mau Quran, kita mau- jadi nanti yang baca itu nanti sampai presiden dibaca. Kami minta tolong Bapak Presiden pasti kami ini tahun politik kami tidak akan pilih kamu presiden, kami tidak akan pilih. Kami tidak akan pilih.
keadilan tidak adil untuk orang kecil basah. Mama nama siapa? Tidak Aha. adil. Selamat siang Pak Panitra, Pak Novi dan juga Bapak, terkait eksekusi lahan ini. Ini dalam amar putusan ada berapa kakak yang diputuskan untuk dieksekusi pemukimannya di sini, lahannya di sini. Maksudnya Berapa keluarga ya? kalau keluarga kami sudah dapat NCN Bapak. Siap. Yang jelas ini dalam di atas tanah ini terdiri 6 sertifikat. 6 sertifikat. Nah, ini juga Ya, harus kita lihat berkas harus kita. Kalau kita omong yang pasti, hukum Ya. harus kita omong pasti. Harus kita lihat berkas, Ya. yang kita omong selesai. dari data yang ada di beberapa keluarga yang pegang dari amar putusan itu, ada 2 kakak yang tidak ada di sini. Wilayahnya lain, Pak. Rumahnya juga lain. Tidak ada lahan di sini dan tidak ada pemukiman di sini. Apakah itu juga nanti dieksekusi? Itu kan kami kan sesuai dengan amar putusan. Siap. Kalau amar putusannya kan yang 6 sertifikat itu aja. Yang rumah yang ada di atas 6 sertifikat itu aja. Sertifikat. Oh begitu. 6 saja Bapak ya? Kalau lebih dari ini ya waktu dieksekusi bagaimana Pak? Jika lebih atau tidak akan lebih? Ini sudah Ada di- sudah disita kemarin ini dari hasil konsultasi dan disita. Ini sudah konstatasi. Diskusi. Tahapannya sudah jauh. Udah. Ya, Anda kata ada temuan Bapak bahwa nama-nama dalam amar putusan itu misalnya, tapi lahan tidak ada di sini, orangnya di lain tempat. Lahan ada sini. Gimana kita kalau lahan ada di sini? Lahannya tidak di sini. Tidak bisa. Oh tidak bisa. Lahan ada di sini. Harus ada lahan di sini, rumah juga di Yang sini. kita eksekusikan amar putusan. Orangnya sudah pindah, tapi lahannya tetap di sini ya. Ada yang sudah putusan Mahkamah Agung Bapak. Oke. Ingkrah kok Bapak. Nah terkait dengan tugas Bapak dong sebagai dari pengadilan punya putusan, tapi juga dalam hubungan dengan amanat Jokowi, meminimalisir segala hal terkait pertanahan dan hubungan-hubungan itu dalam integritas untuk nilai kemanusiaan. Menurut Bapak dua apa? Kalau kemanusiaan kita kan sudah berusaha, kita kalau memang itu ada mau ikat ada perdamaian silakan hubungi pemohon. Ini kan semua kewenangan ada di pemohon, karena pemohon yang sama-sama lah kita hargai. Dia sebagai pemenang dalam perkara ini kita harus hormati juga. Dampak ikutannya itu kewenangan sahabat Bapak. Ini apakah mereka tinggal di bawah awan atau mereka tinggal di mana? Apakah itu bukan urusan Bapak berdua? Siap. Sebenarnya ada ruang. Ada ruang. antara termohon dan pemohon. Siap. Supaya mereka saling pendekatan. Siap. Karena pendekatan antara pemohon dan termohon terjadi supaya bisa berdamai dan bisa karena ini eksekusi bisa saja. Walaupun saja. sudah keputusan. Siap. Tapi sepanjang ini para termohon tidak pendekatan. Kita akan mengajukan Pemohon. pendekatan. Termohon dan pemohon. Untuk mengang- melaksanakan yang ada. Oke. Tindakan teman-teman di pengadilan terkait kelanjutan nanti. Kita tetap melaksanakan ini, karena ini perintah pimpinan kami. Oh, Kita selaku pelaksana lapangan. Kalau pimpinan eksekusi kan ketua pengadilan. siap. Kita menjalankan perintah aja, Pak. Siap. Selama ini apakah ada keberatan Bapak? Ada surat atau pengajuan keberatan? dalam hal ada keberatan dalam hal perlawanan itu kan keberatan. Perlawanan hal. Perlawanan ke pengadilan. Sudah dilewati. Sudah lewat? Dilewati juga. Sudah dilakukan, sudah lewat. Rata-rata keluarga ini menerima hasil putusan itu Bapak. Kalau nak menerima kan boleh mengajukan boleh digugat. Oh, gugat ya. Kalau belum dia menerima, punya mereka belum pernah menerima bahwa akan dieksekusi tanggal sekian, lalu itu bisa ajukan gugatan kembali ke. Sekarang kita eksekusi. Siap. Boleh ada ruangnya untuk boleh mengajukan perlawanan terhadap eksekusi. Silakan. Siap. karena prosedur pelaksanaan eksekusi sudah kita lalui. Oh, sudah kita lalui. Jadi kita maning sudah, pemberitahuan pelaksanaan sudah Sudah. ada. Ini tinggal pelaksanaan. Oh. Iya. Baik. Makasih Bapak. Coba itu jadi. Oh, langsung balik. Kita putar-putar lagi. Dapatkan. Indonesia serang.
Ini kita bisa kasih lihat. Mungkin ada Jual mbak. Ada hujan dan dia bodoh. Terlalu panas. Di sana lagi. Oh, di belakang belum.
dari perhitungan kami sekarang rumah yang diruntuhkan hingga saat ini itu sudah 12. Ini di depan kami ada 1, 2, 3. Di sekitar sini ada 1, 2, 4, 5. Di pinggir jalan 6. Terus di Ibu Janda 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini bangunan kecil mungkin kayak kios atau toko kecil. Bangunan yang ke-13 nih. Ini bangunan yang ke-13. Bukan kalau tinggal mana? Panggilan ketiga 10 David Sarmento. David Sarmento. Panggilan ketiga David Sarmento. 11 ahli waris dari Pius Jata. Panggilan kedua untuk ahli waris Pius Jata.
Panggilan ketiga tidak hadir. 12 Clemens To. Panggilan kedua Clemens To. Panggilan ketiga tidak hadir. 13 Agus Seran. Panggilan kedua Agus Seran. Panggilan ketiga Agus Seran tidak hadir. 14 Vincentius Bosco Heu. Panggilan kedua untuk Vincentius Bosco Heu. Panggilan ketiga Vincentius Bosco Heu tidak hadir. 15 Pitredi. Panggilan kedua Pitredi. Panggilan ketiga Pitredi tidak hadir. Baiklah, selanjutnya akan kami lanjutkan dengan pembacaan berita acara eksekusi. Berita acara eksekusi nomor 245 garing PTG garing 2017 garing PN Kupang. Pada hari ini, Rabu tanggal 15 November 2023, saya Dewa Madya Agung Hartawan Sarjana Hukum, Panitera garing Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut sesuai surat penetapan nomor 42 garing pentitik PDT titik X garing 2023 garing PN Kupang tanggal 2 Oktober 2023 dengan disertai 2 orang saksi masing-masing bernama 1. Yusuf Nordin Henuk umur 55 tahun pekerjaan pegawai negeri sipil pada Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A jabatan Jurusita. 2. Soleman Kuhurima umur 54 tahun pekerjaan pegawai negeri sipil pada Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A jabatan Jurusita. Dengan dibantu oleh lurah, petugas keamanan serta lurah kayu putih yang mengaku bernama JNB Daumano Esos telah datang di tempat letaknya lokasi objek sengketa yang telah dieksekusi. Dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan kuasa pemohon eksekusi dihadiri oleh para termohon eksekusi yang sudah dipanggil secara sah dan tahu. Kemudian kepada mereka saya perlihatkan dan membacakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sebagai dasar Jurusita untuk melaksanakan eksekusi sesuai amar putusan yang telah kita bacakan tadi. Selanjutnya setelah disengketa dibenarkan oleh penggugat atau pemohon eksekusi atau kuasanya, oleh karena para termohon eksekusi mengabaikan perintah untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka saya dibantu oleh kedua orang saksi tersebut di atas dan disaksikan oleh dua hakim putih melaksanakan eksekusi pengosongan dengan cara mengeluarkan para tergugat dan para termohon eksekusi serta semua selanjut berikutnya dengan harta benda dari para tergugat, termohon eksekusi maupun orang lain serta sanak saudara dan membongkar bangunan dari objek eksekusi tersebut di atas untuk diserahkan dalam keadaan kosong secara utuh baik kepada penggugat atau pemohon eksekusi tanpa kecuali. Kemudian saya serahkan kepada kuasa penggugat atau pemohon eksekusi. Kemudian saya serahkan hak dan penguasaan objek sengketa atau objek eksekusi yang telah dikosongkan tersebut kepada penggugat atau pemohon eksekusi atau kuasanya yang juga hadir ketika itu untuk disaksikan sebagai untuk dikuasainya sebagai pemilik yang sah. Bahwa eksekusi pada hari ini kami nyatakan selesai dan ditutup. Selanjutnya kami meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak pemohon eksekusi dan termohon eksekusi sehelai salinan berita acara eksekusi ini. Demikian berita acara pelaksanaan eksekusi ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera atau Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, saksi-saksi, pemohon eksekusi atau kuasanya, dan lurah kayu putih dihadiri oleh para termohon eksekusi. Untuk itu kami serahkan prerogatif penentuan berita acara eksekusi dimulai dari para termohon eksekusi dulu yang sudah dipanggil tapi tidak ada yang hadir. Kemudian kita lanjut kepada kuasa penggugat. Silakan kuasa pemohon eksekusi.
Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Ibu Lurah, Bapak Kabid Humas Kota bersama anggota. Tiba saatnya penandatanganan berita acara eksekusi selesai dan akan diserahkan berita acara eksekusi pengesahan hari ini oleh Panitra sebagai guru serta kepada kuasa pemohon untuk dikuasai seketika pada saat penyerahan berita acara eksekusi ini. Silakan Pak. Kami lanjutkan dengan penyerahan berita acara eksekusi kepada pihak kuasa pemohon. Berdua. Oke. Bapak Ibu sekalian, dengan penandatanganan berita acara eksekusi dan penyerahan, kami kembalikan kepada Bapak Panitra untuk menutup acara pelaksanaan eksekusi pada sore hari ini. Terima kasih. Dengan berakhirnya pelaksanaan eksekusi ini, kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kepolisian Resort Kota Kupang beserta jajarannya, kepada Kapolsek Aibobo beserta jajarannya, Ibu Lurah Kayu Putih beserta jajarannya, dan juga kuasa pemohon dan hadirin yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungannya dalam pelaksanaan eksekusi ini. Kemudian kami sampaikan di sini bahwa mulai hari ini tanggal 15 November 2023 kami minta apabila ada masyarakat atau pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan di sini harus mendapatkan izin dari pihak pemohon atau kuasanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hahaha.